Kembali memanas kasus ijazah palsu Jokowi di mana Roy punya bukti 5 ijazah yang asli dari fakultas dan angkatan yang sama dengan Jokowi, di mana semuanya sangat berbeda dengan fotokopi ijazah yang diklaim asli oleh pihak Jokowi. Sementara itu dia juga mulai seret kader PSI Dian Sandi. Sementara dalam dialog yang lain Kodari akui berhenti ikuti kasus ini. Itu adalah pasal yang untuk seseorang yang melakukan editing, kemudian mentransformasikan, bahkan mengubah. Siapa yang melakukan itu? Nah, itu salah arah kalau diarahkan kepada saya, kepada Dr. Ismon. Karena Anda tidak melakukan itu? Sama sekali tidak. Kami hanya melakukan penelitian, dan kemudian penelitian itu sama sekali tidak mengubah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu. Dian Sandilah yang harusnya, jadi ini malah nggak apa-apa nih, malah nyekek kawan sendiri nih. Dian Sandilah yang dari PSI itu yang mengupload tanpa izin Joko Widodo, membuat suatu perubahan karena tadinya ijazahnya itu bentuknya adalah fisik, diubah sama dia jadi digital. Digitalnya saja miring atau mencos ya, nggak sesuai. Kemudian dia tampilkan tanpa izin, dia mentransmisikan, kemudian membuat dapat diaksesnya. Itu Dian Sandi Utama. Iya, itu kan nanti juga akan terbawa kan dalam materi sidang kan? Dia harus diperiksa dulu, bahkan dia harus kenakan duluan sebelum sebelum saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa. Tapi ini kan urusannya ada seorang warga negara yang merasa Anda tidak menghormati, kemudian melakukan pencemaran nama baik. Saya menganalisis yang namanya ijazah yang dia-upload oleh seorang Dian Sandi. Ya, perkara ada orang yang mengaku punya ijazah itu, buktikan kalau memang dia yang punya ijazah itu. Karena ijazah itu pun saya sudah pegang fisiknya. Ijazah milik angkatan lulusan 85 Universitas Gadjah Mada yang benar-benar asli fisiknya. Jadi itu harus kita uji. Yang di situ beda banget ya gitu. Ada watermarknya, ada embossnya, ada. Sedangkan yang diupload oleh Dian Sandi itu nggak ada. Maka kami bisa pastikan 99,9% uploadan itu adalah palsu. Perkara ada orang yang kemudian keberatan, ya buktikan dulu dia pemilik ijazah itu, ya gitu. Jangan langsung nyerang. Buktikan dulu dia pemilik ijazah. Kalau itu ternyata tidak benar itu miliknya, berarti orang yang mengupload itulah yang kena. Jadi polisi itu harus berpikir juga benar ya gitu, jangan berpikir oh ini ada orang mengupload gambar ini, kemudian tiba-tiba ada yang komentar, langsung orang yang komentar, enggak dong. Berarti polisi nggak benar nih. Nanti harus dibuktikan pada saat penyidikannya, ya kalau memang salah, ya polisi harus terima koreksi karena jangan sampai seperti Bareskrim kemarin mempublikasikan yang misalnya fotokopi. Tahun KKN-nya salah, makanya harus ada gelar perkara ulang. Gitu atau berarti tunggu dong proses selanjutnya. Harus ditunggu proses selanjutnya dan kita sanggup men-challenge dan kita punya novum yang sangat clear terhadap ini. Tapi Anda setuju kan kalau seorang Joko Widodo itu tuh tokoh publik begitu? Justru karena dia tokoh publik, dia harus dibuka data publiknya sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Tadi Pak Kosin bilang ngapain ada urusannya orang-orang di Projo ikut-ikut begitu. Setuju, ngapain juga tuh ada kan tokoh publik, berarti kan tidak harus Projo, masyarakat Indonesia kan bisa. Kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Yang nggak setuju dengan gagasan itu nonton karena wah ini bener nih palsu. Yang nggak setuju dengan gagasan itu juga nonton juga, wah kurang ajar sana ya, gitu. Kalau ditanya baik yang mendukung ataupun yang menolak, Pak lanjut nggak Pak? Lanjut aja Dinda. Makanya nggak usah dikasih lihat ijazah itu. Beliau punya ijazah UGM aja dipersoalkan, apalagi Harvard, bagaimana nggak percaya? Jokowi Harvard, wah nggak masuk akal itu gitu. Pelongo ke Harvard gitu. Ijazah Joko Widodo itu dokumen publik. Undang-Undang 14 tahun 2008 di pasal 17 itu memang dikecualikan kalau itu sifatnya adalah akademik. Tapi di pasal 18 ayat 1 dokumen yang digunakan untuk kepentingan publik, Joko Widodo adalah kan pernah presiden. Itu namanya dokumen publik. Jadi itu dikecualikan dan harus dibuka untuk siapa saja yang memang akan membuka. Oke, kalau Pak Freddy setuju nggak dengan statementnya Mas Roy? Ya, ini bukan masalah dokumen pribadi atau dokumen publik. Permasalahannya ini adalah Mas Roy dan kawan-kawan dilaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan atau telah difitnah oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini lucu lagi. Bilang juga ini bukan soal bener gak bener lagi, tapi soal suka nggak suka gitu. Kalau nggak suka ya mau dikasih yang fakta pun, yang benar pun juga akan ditolak.
Tapi karena nggak suka, kalau udah nggak suka dikasih yang nggak benar pun juga akan tetap dipercayai. Di Humas Mabes Polri, di Mas Polda Metro Jaya itu ketika ditanya wartawan, Mas, ada Nusantara juga di sana. Itu dokumen asli atau fotokopi? Ya, Kombes Ari menyatakan fotokopi. Ulangi lagi, asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah sekarang, Mas, lucu nggak? Ketawa ngakak nggak seluruh dunia, termasuk Indonesia? Kalau dari sebuah dokumen yang namanya fotokopi, ya itu nanti biar Pak Ahmad Kosinudin, lawyer saya yang ya, menyatakan, namanya fotokopi kok statusnya bisa naik ke penyidikan tuh, kucing aja ngakak, Mas. Ya, saya punya kucing banyak. Dagelan yang paling lucu dilakukan oleh Polda Metro Jaya karena melakukan proses peningkatan penyelidikan kepada penyidikan, tetapi bukti pelapor yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu hanya melampirkan bukti berupa ijazah dan skripsi fotokopi, dan itu berulang kali disampaikan oleh media yang mengutip pernyataan dari Ade Aris Sapinderdi yang ketika ditanya oleh media tentang dokumen yang dilampirkan oleh saudara Joko Widodo saat melakukan pelaporan, ditegaskan bahwa dokumen tersebut adalah fotokopi. Jadi saya udah berhenti untuk ngikutin isu itu, terus terang, brothers, karena memang sudah betul-betul tidak produktif dan tidak layak untuk diperhatikan. Bukannya lebih jadi panas lagi. Gue lihat semua talk show TV bahas itu kok Mr. Q. Lu masih nonton? Iya, balik lagi. Lihat justru karena gua nggak nonton, kenapa ada balik lagi. Ini kan karena soal konten emosinya tuh tinggi. Konten emosinya tinggi sedemikian rupa sehingga ya tetap banyak penontonnya. Kalau ngomong soal kebijakan-kebijakan publik, yang nonton dikit. Tapi kalau yang nonton soal tema-tema ijazah palsu tadi yang nonton banyak. Karena memang ikatan emosinya itu, nuansa emosinya itu tebal. Ada bentak-bentakannya, ada itu ya kan ya. Iya. Dan balik tadi, sebetulnya kan ini teori komunikasi yang berlaku di sini ini uses and gratification. Orang nonton itu karena sesuai dengan aspirasinya dia. Baik yang setuju ataupun yang menolak. Iya. Yang nggak setuju dengan gagasan itu nonton karena wah ini bener nih palsu. Yang nggak setuju dengan gagasan itu juga nonton juga, wah kurang ajar sana ya, gitu. Jadi semuanya ini pelayanan emosi sebetulnya. Kami sudah megang 5 ijazah asli, benar-benar fisik asli, itu milik Angkatan 85 Fakultas Kehutanan, ya, yaitu UGM asli. Dan itu beda dengan miliknya Joko Widodo. Oke. Ya, itu biar Pak Ahmad kesini. Saya ke hari ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah tindakan yang merupakan terkategori pembangkangan terhadap proses dan prosedur yang sedang terjadi atau bergulir di Barreskrim. Semestinya setidaknya peningkatan penyelidikan itu diumumkan setelah ada hasil resmi dari Biro Wasidik Baras Mabes Polri yang saat ini sedang melakukan gelar perkara khusus yang kesimpulannya belum disampaikan kepada publik. Tapi Pak Prabowo juga nggak happy dong dengan kasus ini muncul terus dan bergulir terus. Nggak produktif juga kayak Mr. Q omongin tadi. Merasa tidak produktif. Loh, kan nggak bisa juga, suka nggak bisa juga kan. Ya namanya opini publik berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi gitu loh. Pak Prabowo itu kan kepedulian adalah soal program-program prioritas pemerintah. Yang dipikirkan Pak Prabowo itu ya soal-soal ekonomi, soal MBG gimana bisa terlaksana, sekolah rakyat dibikin 100, tahun depan mau 100, begitu 100 ini kelihatannya berjalan, ditambahin lagi, jadi ada 100A, 100B gitu. Tapi soal ijazah ini bukan prioritasnya Pak Prabowo ya. Saya lihat enggak lah ya. Saya lihatnya enggak. Karena ini kan mengenai dignity, nation dignity kan. Dignity bangsa loh. Kalau mantan presidennya ijazah palsu. Enggak lah, Pak Prabowo kan gini, Pak Prabowo itu kan bisa membedakan mana yang substansi, mana yang bukan substansi. Oh, jadi tidak harus alat bukti itu ijazah ya Pak ya, atau fotokopian begitu ya? Oh, kalau untuk yang perkara di Polda, titik utamanya kan alat buktinya alat bukti kejahatan dong. Iya, kita bicara Polda ya Pak ya? Ya, kita bicara Polda tentunya alat bukti kejahatan. Alat bukti ijazah itu lebih kepada untuk membuktikan pasal fitnah. Ya, perlu diingat bahwa ini pasal bermacam-macam, dari fitnah, pencemaran nama baik, pasal 27, pasal 32, 35. Nah, keterkaitan ijazah ini hanya untuk pasal fitnah ya. Kantongi 5 ijazah alumni UGM 1985, Roy Suryo singgung perbedaan mencolok dengan ijazah Jokowi. Kasus ijazah Presiden Jokowi memasuki babak baru. Pakar telematika Roy Suryo mengklaim mengantongi 5 ijazah asli milik alumni Universitas Gadjah Mada angkatan 1985 atau rekan seangkatan Jokowi. Setelah mendapatkan 5 ijazah tersebut, Roy lantas melakukan analisis. Dia melihat adanya perbedaan dengan ijazah yang diklaim milik Jokowi.
Meski telah memegang dokumen tersebut, dirinya belum mau menunjukkan dokumen itu sesuai amanah 5 pemilik ijazah. Ijazah tersebut akan ditampilkan nanti di meja persidangan.